ini TV lama jadi sedikit berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Bawa Servis. Bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula kumpul. Alhamdulillah saya ditemani oleh Deden Servis. Channel Deden Servis yang videonya cuma ada 5. Halus. Oke teman-teman, alhamdulillah nih Project KSR dibantu oleh Bapak Deden Servis. Oke, langsung ke topik utama. Jadi kali ini kita akan memperbaiki TV sap. Kita akan memperbaiki TV saraf. TV saraf multi sistem. Nih sudah saya bongkar karena kenapa, kerjaan yang kelewat numpuk. Tuh masih banyak pasien-pasiennya, jadi nggak ada waktu buat banyak ngoceh. Oke, nih TV saraf dengan kerusakan. Coba colok apa penyuruh budakin. Teman-teman, apakah yang terjadi? Udah hijau. Kan nggak mau setar Oke, oh ini dia teman-teman. Ini dia. Nih geseng hitam dan berbuku. Geseng hitam dan berbuku. Bentar. Playbacknya apa kebesaran? Mudah-mudahan aja playbacknya doang. Oke, ternyata bukan teman-teman. Nih kasus TV cemong sebelah. Jadi untuk kali ini TV saraf dengan kerusakan layar cemong sebelah. Oke, tanpa basa-basi kita bantai aja. Halus ya, halus. Fokus dan fokus. Was, buat yang pemula jangan kedip. Ini nyolot. Maaf, kamera saya yang kelewat bagus. Gambar pun sampai kelewat fokus. Ntar kita susun dulu. Jadi sebelum kita memulainya, seperti biasa kita membaca doa agar diberi kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita pertama-tama akan mengukur tekanan pada B+. Nah, Bang, kalau ini ribet Bang, B+-nya Bang di mana, Bang? Oke, halus. Jadi, teman-teman cukup berpacu kepada Elko 160 volt. Maka itu adalah bagian dari jalur B+. Oke, kita lihat dulu yang mana. Nih anggap aja bahwa kita sulit menentukan B+ yang mana. Nih teman-teman, nih Elko 160 ini adalah bagian pada B+-nya. Moga-moga aja drop. Kenapa Bang moga-moga aja drop? Karena ini TV tua. Jadi besar kemungkinan terjadi akibat Elko yang sudah pada soak. Jadi seperti itu teman-teman. Dalam menganalisa kita harus melihat ini TV dari tahun berapa. Bentar, nih saya pause dulu. Teman-teman, kita lanjut. Cek. Perhatikan multitesternya. Nih 2 probe. 1 kita taruh di ground mana saja, karena tiap ground itu saling berhubungan. Jadi mau di ground heatsink nggak jadi masalah, ground antena nggak jadi masalah, asal jangan ditaruh di jidat. Halus ya, halus. Nih saya selipin aja. Saya selipin di per biar nggak uyak. Kalau kata orang Tangerang, nggak uyak. Seperti itu. Bang,
Nyerpis pangelenong bang, bodoh amat, yang penting pada ngerti aja tong. Oke, lanjut. Fokus, fokus, dan fokus. Siap, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halus loh. Nih teman-teman. Nih Elko 160 volt. Nih teman-teman. Nih B+. Nih, maaf. Nih teman-teman. Nih bagian tekanan pada B+. Nih teman-teman. Ditandai dari Elko yang 110 yang tadi saya tunjukkan. Mohon maaf apabila nggak saya bolak-balikin. Karena kenapa? Kalau dibolak-balik video panjang, kapan beresnya? Oke, halus. Kita langsung ukur tekanan pada B+. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Kita lihat apakah yang terjadi. Aduh, ini kendor. Colokannya kendor. Oke, B+ terukur 123, maka ak ini baik-baik saja. Oke, B+ 123 dan TV pun sudah start, tapi kita lihat pasti sama seperti yang tadi. Oke, tuh teman-teman. Tuh. TV cemong sebelah. Oke, nih tuh. Ini hitam, ono biru. Oke. Kalau gitu gimana, Bang? Oke, dari penampilan kita akan prediksi ke bagian video dulu. Oke. Maksudnya apa, Bang, video, Bang? Oke, kita akan memasuki ketegangan video. Fokus. Awas, jangan kedip. Oke, untuk selanjutnya diharap teman-teman fokus karena ini poin penting buat yang belajar. Tegangan video hampir rata-rata TV berasal dari playback. Jadi tegangan video itu yang langsung ke area RGB, dia antara 170 sampai 180 volt. Jadi ini perhatikan, tolong fokus. Oke. Nih teman-teman. Hampir di rata-rata tiap televisi, ini kebenaran TV lama, jadi tidak seperti yang itu, tidak seperti yang biasanya. Ntar saya buka dulu nih. Oke, santai. Ntar ya, kita cari dulu tegangan videonya. Bukan. Nah, kalau untuk ini sedikit berbeda, teman-teman. Kalau untuk di televisi lain, kabel cuma ada 3. Pertama ground, kedua heater, dan ketiga tegangan video. Tapi bisa saja itu berubah-ubah. Tinggal teman-teman cari tahu di mana yang video, di mana yang heater. Oke. Jadi ntar kita akan mengurut jalur dulu. Nih teman-teman, fokus. Asal mula, nih kita urut. Asal mula, nih dari kaki playback ada sebuah resistor langsung menuju ke kabel. Nih, ke kabel. Maka ini bisa kita artikan adalah tegangan heater. Karena kenapa? Dia tidak melewati sebuah dioda. Terus lagi. Nah, ini ada satu. Tak. Maka ini adalah ground. Dan tar. Kita lihat lagi nih teman-teman. Ini ada satu jalur. Set. Tak, dan ini adalah sebuah dioda. Maka kita temukan ini adalah tegangan video. Karena kenapa? Tegangan video itu, maaf kalau nggak kelihatan, maaf saya perbesar lagi. Oh, udah nggak bisa dibesarin lagi. Handphone yang kebagusan. Nih bersumber dari sini, loncat ke sini, ada dioda. Maka nih ke kabel ini, maka inilah tegangan videonya.
Oke, nih kabel yang pinggir, kabel yang berwarna merah. Oke, kita akan ukur tegangan videonya. Kalau nggak salah itu, kalaupun salah nanti kita urut lagi. Karena ini TV lama jadi sedikit berbeda. Oke, langsung kita fokus ke tegangan video. Karena kita berkaitan pada area video, pada area gambar yang akan mengangkut tegangan RGB. Oke teman-teman, fokus, fokus, dan fokus. Kita langsung ke area tegangan video. Nih teman-teman. Oke, tegangan video 168 yang seharusnya 180 volt. Nih, hanya 168 yang seharusnya 180 volt. Nah, itu dia berubah menjadi 107. Berarti ada kejanggalan di bagian area video. Oke. Jadi di area video di situ pun ada kapasitor, Maka kita akan lihat kapasitor tersebut. Oke, bentar saya bersihkan dulu area RGB-nya. RGB. Ya teman-teman, fokus, fokus, dan fokus. Tadi kita dapati kabel merah adalah tegangan videonya. Kalau kabel merah adalah tegangan videonya, ini dia. Maka ini dia tegangan videonya. Oke, setelah tegangan video, fokus, fokus, fokus. Nih, dia akan lari ke sini. Jak. Maka dia akan melewati sebuah kapasitor. Jadi pertama kita akan cek kapasitornya apakah layak atau tidaknya. Oke, halus. Jadi untuk mengecek, dagang dulu. Untuk mengecek kapasitor kita memakai sereer ESR by Baba Service. Jadi nih kalau kesini ini tandanya SR, kalau kesini tandanya multitester. Jadi kita nolkan dulu, kita hidupkan. Oke, buat teman-teman yang udah punya Baba Service, jadi jangan kaget apabila kita tekan di milar, tak, jarum akan melonjak dengan cepat, plek, atau seperti itu. Nggak usah kaget, karena kenapa? Untuk milar, karena ukurannya nano, maka resistensinya sedikit direndahkan. Jadi nih kalau untuk di milar di setel dari awal. Jadi langsung lagi kita fokus ke permasalahan yang tadi. Nih elko kita cek apakah masih bagus atau tidaknya. Jadi ini bisa langsung di mainboardnya. Oke, kita lihat, mudah-mudahan jelek supaya kita enggak puyeng-puyeng nyari lagi. Oke, ini teman-teman. Oke, enggak bergerak sama sekali. Kita lihat 250 33 mikro yang seharusnya 33 mikro terbaca di angka 1. Oke, kita buka dulu. Kita buka. Oke, dia saya cabut dan kita akan pastikan kelayakan atau tidaknya kapasitor tersebut. Ini teman-teman, kita lihat, tolong dilihat, tolong diperhatikan, awas jangan kedip. Ini teman-teman. Oke, sama sekali nggak bergerak. Kita akan ganti nih kapasitor ini dengan cabut dulu. Ntar saya mau nyari dulu S. Kapasitor mana S ya? Oke, nih kita pakai copotan aja. Kenapa bang kok selalu pakai copotan? Apa lebih bagus? Enggak, gratis. Oke, jadi fungsinya ada SR, teman-teman bisa menggunakan mesin lama yang sudah tidak terpakai, akhirnya bisa meminimalisir anggaran. Jadi kita lihat ini jalan nggak, seharusnya dia ada di angka 1 karena ini 33 mikro. Kalau kurang-kurang dikit nggak jadi masalah. Oke, kita lihat. Oke, ganteng ya. Ada di angka 1. Idih, gurih.
Langsung aja kita pasang. Oke, langsung kita pasang di area yang tadi. Nih, untuk ini plus, untuk ini min. Kalau nggak tahu juga kelewatan, berarti benar-benar masih pemula banget jasa. Oke, kita bengkokin aja. Dan kita sordel. Dan kita solder. Jadi begitulah teman-teman. Tapi ini pun belum tentu work atau enggaknya. Oke, langsung kita tes lagi dengan sereer. Jadi buat teman-teman, kalau ingin sama seperti punya saya, silahkan pesan di saya. Jadi insya Allah akurat banget jasa. Makin hari makin saya lebih akuratkan. Oke, ini teman-teman kita lihat. Oke, udah berjalan sampai di 1. Oh, nggak kelihatan ya. Udah bodo amat lah. Nih. Nih. Oke. Sekarang kita langsung tes apakah langsung berhasil atau kita mencari penyakit lanjutan. Saya kira kalau tipis-tipis up, kalau udah ketemu 1 kagak mungkin dia minta nambah. Oke. Taruh sini. Kita pasang antena bohong-bohongan. Sak, seperti ini. Dan langsunglah kita tes apakah meleduk. Oke, TV udah berjalan. Oke, kalau bentar kita lihat dulu apakah TV udah ada tegangan atau belumnya. Oke, nih teman-teman, dan hasilnya silahkan dilihat. Bentar saya besarkan playback dulu. Tadi habis kita kecilkan. Dan lo ini masih ada kejanggalan, tapi alhamdulillah gambar sudah keluar. Ntar saya mau ganti-ganti dulu. Oke teman-teman, alhamdulillah gambar langsung normal. Jadi seperti itu. Masalah ada pada kapasitor yang mengalami perubahan nilai. Oke, jadi cukup seperti itu teman-teman. Cakep ya, ganteng ya, halus. Jadi buat teman-teman yang belum memesan SR, silahkan, karena proses pembuatannya alhamdulillah dikerjakan oleh orang profesional meskipun mukanya nggak meyakinkan. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.